Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sabda Yesus Kekal. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 33. Yesus bersabda, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada para muridnya demikian. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara terkasih, pengetahuan manusia pada umumnya didasarkan atas hal-hal yang bisa dipahami dengan panca indera, seperti melihat, mendengar, mencium, meraba, dan mencicipi. Walaupun kemampuan panca indera pada setiap manusia bisa berbeda, tetapi manusia pada umumnya mampu menggunakan panca inderanya itu dengan baik. Manusia juga bisa mengetahui berbagai hal dari insting yang dimilikinya. Dengan instingnya, manusia bisa mengetahui akan datangnya sebuah bahaya, merasakan perutnya sudah keroncongan dan perlu makan. Seorang cowok jatuh hati kepada seorang cewek cantik. Pengetahuan manusia juga didapat dari tanda-tanda alam. Yesus mengetahui hal ini. Sabdanya, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat." Bukan maksud Yesus untuk mengajarkan kepada orang Yahudi tentang tanda-tanda alam, karena mereka sendiri sudah mengetahuinya dari para leluhur. Yesus menyadarkan orang Yahudi bahwa akan ada tanda-tanda lain yang harus bisa mereka baca. Jika membaca tanda-tanda alam sudah menjadi budaya orang Yahudi, maka membaca tanda-tanda ilahi belum tentu bisa mereka lakukan. Allah menyampaikan kehendaknya juga menggunakan tanda-tanda. Kehadiran Yesus di dunia sebagai manusia yang lahir dan besar di Nazaret adalah tanda kehadiran
Tuhan sendiri. Yesus sudah hidup di antara orang Israel. Yesus sudah membuat banyak sekali mujizat bagi orang Israel. Bahkan Yesus sudah menderita sengsara dalam jalan salib yang dijatuhkan orang Israel. Namun, kehadiran Yesus tersebut ternyata belum menjadikan orang Israel memahaminya sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah orang Israel. Mengapa orang Israel tidak mampu membaca tanda ini? Saudara-saudara terkasih, orang Yahudi tahu bahwa jika pohon ara bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Yesus mengkritik orang Yahudi karena mereka tidak tahu tanda apakah yang akan terjadi dengan kehadiran Yesus di antara orang Yahudi. Sabda Yesus, "Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Orang Yahudi terus-menerus mengharapkan hadirnya Sang Mesias. Yesus Kristus tidak dianggap sebagai Sang Mesias itu, tetapi diterima sebagai anak Yusuf, si tukang kayu dari Nazaret, di mana saudara-saudarinya tinggal bersama mereka. Padahal seluruh hidup Yesus sudah menyampaikan tanda-tanda akan datangnya kerajaan Allah. Manusia secara umum memang mendasarkan pengetahuannya pada panca indera yang dimilikinya. Namun, iman tidak cukup berdasar pada panca indera saja. Iman dianugerahkan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Iman kita didasarkan atas keterbukaan kepada perwataan Roh Kudus itu. Memang pada zaman sekarang ini, Roh Kudus tidak menyampaikan langsung kepada kita satu persatu. Gereja Katolik melalui gereja-gereja lokal, sekolah-sekolah Katolik, biara-biara, karya-karya karitatif menyampaikan sabda Tuhan, baik melalui pengajaran formal maupun dalam keteladanan hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak semestinya seperti orang Yahudi yang tidak mengimani hadirnya Yesus Sang Mesias. Saudara-saudara terkasih, orang Yahudi yang keras kepala membuat Yesus marah. Tidak ada sedikit pun kerendahan hati dan keterbukaan. Tidak sepantasnya orang Yahudi menerima tanda itu, bahkan mereka harus disingkirkan. Sabda Yesus, "Sesungguhnya angkatan ini akan berlalu sebelum semuanya terjadi." Apa yang dimaksudkan Yesus dengan semuanya terjadi? Tanda-tanda kehadiran Yesus terdiri dari 3 bagian, yaitu wafat, kebangkitan, kedatangan Yesus. Sebagai peristiwa sejarah, banyak orang Yahudi mengikuti peristiwa penyaliban Yesus 2000 tahun lalu di Yerusalem. Namun mereka tidak pernah mencapai peristiwa iman, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Gereja Katolik dalam Syahadat Para Rasul menyampaikan tentang hal ini. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Memang Gereja Katolik tidak mengalami langsung peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi apa yang dialami para rasul itulah yang menjadi iman Gereja Katolik. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
kita sudah membuka mata iman kita akan tanda-tanda kehadiran Yesus? Apakah kita sudah beriman akan Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kehadiran Yesus di dunia ini 2000 tahun lampau di Israel maupun dalam sakramen Maha Kudus menjadi tanda-tanda nyata kehadiran kerajaan Allah semakin dekat. Namun kami kurang beriman dan masih sibuk untuk mengejar kenikmatan dunia. Utuslah Roh Kudus-Mu agar semakin terbukalah mata iman akan kehadiran Yesus dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.